Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang komponen utama sistem komputer. Ini akan membahas tentang bagian-bagian yang ada di dalam komputer kita. Jadi di hardware kita itu ada CPU, RAM, storage, input, output, dan device lainnya. Kalau misalkan kita buat di bagiannya itu secara umum ada 7 bagian komponen utama sistem komputer yang kadang kita sebut namanya hardware. Nah, yang bagian pertama itu ada CPU ya, kemudian ada memori, kemudian ada storage. Jadi kalau misalkan kita beli handphone itu ada RAM dan ada ROM. Nah, kemudian ada juga input device ini keyboardnya ya. Keyboardnya bisa bawaan dan bisa juga eksternal. Kemudian ada output device ya, seperti monitor dan lainnya yang bisa kita lihat. Komponen tempat semuanya dipasang itu namanya motherboard, kemudian kelistrikannya itu namanya power supply unit atau kita sebut PSU. Ini adalah komponen utama sistem komputer. Baik, kita akan bahas satu persatu dari bagian-bagian ini. Yang pertama adalah Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab atas pemrosesan data. Nah, yang dimaksud dengan komputer ini banyak ragamnya ya. Yang biasa kita lihat di kantor itu namanya PC. Kemudian yang biasa kita bawa-bawa itu namanya laptop. Kemudian ada lagi yang bisa kita genggam yang namanya handphone. Kemudian yang lebih besar sedikit namanya tablet, yang semuanya itu ada CPU di dalamnya. Nah, kerjanya adalah melakukan instruksi-instruksi seperti dasar aritmetika, logika, dan kontrol. Ini terdiri dari unit control yang mengarahkan aliran data dalam sistem dan unit aritmetika atau logik yang melakukan operasi matematika dan logika. Kalau misalkan kita bedah dalam sebuah CPU itu bentuknya yang seperti ini. Yang di tengah di sini yang kadang-kadang mereknya adalah Intel gitu ya. Nah, itu adalah CPU. Kemudian untuk tempat berpikirnya itu kita sebut RAM atau Random Access Memory, yaitu tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. RAM ini adalah sifatnya temporer, dia berpikir dan disimpan dan diingat tapi secara temporer. Pada saat CPU dimatikan, maka RAM ini akan reset dalam kondisi 0 kembali. Data dalam RAM dapat diakses secara acak yang memungkinkan CPU untuk dengan cepat mengambil dan menyimpan informasi. RAM bersifat volatil yang berarti data yang akan hilang ketika komputer dimatikan. Bentuknya seperti ini ya. Jika kita buka di PC itu ada warna hijau kepingan seperti ini. Ini ukurannya dari mulai 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan 32 GB. Dan ada beberapa yang sudah mulai 64 GB untuk satu kepingnya. Kemudian tentang storage atau penyimpanan. Storage yang digunakan di laptop atau di PC itu bentuknya seperti ini. Yang besar ini untuk di PC, yang kecil ini untuk di laptop ya. Sedangkan ini yang namanya SSD. Storage adalah tempat menyimpan secara permanen untuk program, data, dan sistem operasi. Hard drive atau kita sebut juga HDD itu menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan data. Solid state drive atau disebut juga SSD itu menggunakan sirkuit terintegrasi untuk penyimpanan data yang memberikan kecepatan akses yang lebih cepat daripada HDD. Jadi tren saat ini untuk hard drive itu digantikan oleh SSD. Jadi SSD ini lebih cepat dibanding dengan menggunakan hard drive yang merupakan sebuah piringan magnetis. Kemudian untuk input device
Input device ini adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Contoh input device itu meliputi keyboard, mouse, touchpad, dan mikrofon. Nah ini ya, berbagai macam input device. Dari mulai barcode, mouse, OCR, keyboard, scanner, trackball ya. Trackball itu kalau yang di mouse yang zaman dulu itu yang di bagian bawahnya itu ada buletan, itu namanya trackball. Kemudian joystick juga merupakan input device ya, dan sekarang sudah mulai touchscreen. Nah itu juga jadi bagian dari ini touch ya, touchpad atau touchscreen itu jadi bagian dari input device nantinya. Dari input device kemudian diproses, nanti akan kita bisa lihatnya di output device. Output device adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari pemrosesan komputer. Contoh output device itu meliputi monitor, printer, speaker, proyektor. Nah, ini adalah gambar-gambar dari output device. Ada monitor, printer, speaker, headphone, plotter, kemudian proyektor. Kemudian motherboard, seperti yang disinggung tadi, motherboard ini tempat nempelnya semua perangkat-perangkat tadi, itu semuanya terhubung ke motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama, tempat semua komponen utama komputer terhubung. Jadi semua dari mulai PSU, dari mulai keyboard, monitor, CPU, kemudian hard disk, SSD, itu semuanya nempelnya di motherboard. Ini memiliki slot-slot untuk memasang CPU, RAM, kartu grafis, dan kartu ekspansi lainnya. Maksudnya kartu ekspansi lainnya di sini ada banyak port yang bisa digunakan untuk memasang berbagai macam device lainnya yang bisa terhubung ke komputer. Kemudian menyediakan jalur komunikasi antara semua komponen dalam sistem komputer. Jadi semua itu dideteksi oleh motherboard, kemudian ditampilkan dalam sebuah sistem dan digabungkan, mereka terkoneksi antara satu dan yang lainnya. Kemudian tentang elektrikalnya atau kelistrikannya itu disebutnya power supply unit atau bisa disebut PSU. PSU adalah komponen yang menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh semua komponen komputer. Mengubah daya AC dari sumber listrik menjadi DC itu yang digunakan oleh komputer. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalkan kita punya laptop itu ada yang bagian yang besarnya itu adalah adaptornya. Jadi di adaptor itu merubah AC menjadi DC. Pun sama kalau misalkan kita menggunakan charger HP itu ada totoknya, kalau kita bilang totok itu ya. Nah, totoknya itu dia memasukkan dayanya itu AC dari listrik kita, kemudian dari listrik AC itu dikonversi menjadi DC yang dialirkan ke handphone. Nah, itu adalah bagian dari PSU atau tugas dari PSU. Nah, selain dari hardware ada juga yang namanya software. Software ini sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan instruksi-instruksi yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ada beberapa jenis perangkat lunak termasuk sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Perangkat lunak memiliki peran penting dalam operasi sehari-hari komputer dan perangkat elektronik lainnya. Tanpa perangkat lunak, komputer hanya menjadi sekumpulan perangkat keras tanpa kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks. Jadi pada saat Bapak Ibu membeli sebuah laptop itu sebenarnya isinya kosong. Jadi tidak bisa digunakan apapun di sana, biasanya bahkan sistem operasi pun belum terinstall di sana. Nah, nanti yang petugasnya atau penjualnya dia akan bertanya, ini mau diinstal apa? Ini mau diinstal Windows kah, Linux kah, atau apa yang lainnya ya. Nah, kecuali iOS ya, iOS nggak bisa dipasang di sembarang ini ya, di sembarang perangkat. Nah,
Secara umum biasanya penjual itu memasang Windows ya, walaupun Windowsnya bajakan. Itu adalah untuk trial ya, untuk mencoba bahwa hardware yang kita beli adalah asli atau jalan gitu ya. Nah sebenarnya eh, setelah pembelian itu diharapkan beberapa hari kemudian itu kita harus menginstal dengan versi yang aslinya atau tidak bajakan, seperti sistem operasinya, kemudian perangkat-perangkat software di dalamnya itu harusnya yang asli. Karena apa? Eh, Perangkat-perangkat yang dihasilkan atau didapatkan secara ilegal itu biasanya ada malware-nya atau juga ada program-program yang tidak kita ketahui. Jadi baiknya menggunakan software yang tidak bajakan. Kemudian, nah dari bagian yang tadi itu ada yang namanya sistem operasi. Nah dari hardware yang sudah ada, kemudian hardware ini nggak bisa apa-apa, masuklah sistem operasi. Sistem operasi itu yang melandasi semua software-software itu hidup di lingkungannya. Jadi ini sistem operasi ini adalah lingkungannya. Adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang populer yaitu Windows, macOS, Linux, Android. Fungsi utama dari sistem operasi meliputi pengelolaan memori, manajemen file, pengaturan akses pengguna, dan penjadwalan tugas. Saya yakin beberapa dari Bapak Ibu sudah menggunakan minimal 2 ya, Windows dengan Android. Kadang ada juga yang pakai macOS dan juga ada yang pakai Linux ya. Software aplikasi. Nah, aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik untuk kebutuhan pengguna. Misal kita mau tulis menulis, maka kita install lah Microsoft Word atau Word Office ya. Nah, jika kita menginstalnya menggunakan Linux, maka kita bisa gunakan OpenOffice. Kalau misalkan kita menggunakan iOS, nanti juga ada word processing untuk matikan, gitu ya. Nah, aplikasi dapat berupa perangkat lunak produktivitas seperti pengolahan data, spreadsheet, dan presentasi, atau perangkat lunak hiburan seperti permainan, pemutar musik, dan aplikasi sosial media. Aplikasi dikembangkan menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan framework, itu tergantung pada platform yang dituju. Jadi banyak bahasa pemrograman yang digunakan yang akhirnya hasilnya itu adalah executable atau kalau seringnya kita sebut exe ya. Nah dari exe-nya itulah kita bisa run, kemudian kita bisa gunakan. Kemudian perangkat lunak lainnya. Selain sistem operasi dan aplikasi, ada banyak jenis perangkat lunak lainnya yang memiliki fungsi khusus sesuai dengan kebutuhan. Contoh perangkat lunak lainnya yaitu perangkat lunak pengembangan IDE ya. IDE ini adalah tempat nulis code dari program ya, kayak misalkan Visual Studio Code, Finder, kemudian Notepad++ gitu ya. Nah ini adalah tempat pengembangan dari aplikasi. Kemudian ada juga perangkat lunak keamanan seperti Avega, kemudian antivirus ya. Nah ini perangkat lunak keamanan atau Microsoft Defender dan lainnya. Kemudian ada juga perangkat lunak grafis seperti yang bawaannya Microsoft, itu ada Paint, kemudian ada Paint 3D, kemudian ada Photoshop, kemudian ada desain grafis yang lainnya yang sekarang sudah ditunjang dengan AI. Kemudian ada lagi perangkat lunak basis data. Nah ini basis data itu untuk kumpulan data seperti MySQL, kemudian SQL Server, Oracle, dan lainnya. Kemudian perangkat lunak untuk pengelolaan proyek, misalkan manajemen proyek dan lainnya. Perangkat lunak ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam berbagai bidang dan industri. Misalkan kita punya data statistik yang banyak atau data-data yang digunakan untuk penelitian, itu kita bisa gunakan softwarenya adalah SPSS ya. Jadi untuk belajarnya bagaimana? Banyak di YouTube, kita tinggal ketik aja SPSS. Nah SPSS-nya
untuk mengelola data apa? Misalkan mau membandingkan antara data yang lama dan data yang baru, apakah ada pengaruh apa tidak. Nah, kita gunakan misalkan SPSS perbandingan data, nanti akan muncul fungsi yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian ini pembanding antara hardware dengan software. Jadi hardware itu adalah perangkat keras, bagian fisik dari komputer atau sistem elektronik. Ini termasuk semua komponen yang dapat dilihat, disentuh, diraba secara fisik, seperti CPU, RAM, hard drive, keyboard, mouse, monitor, dan sebagainya. Perangkat keras bertanggung jawab atas eksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak dan menyimpan serta memanipulasi data. Sedangkan software adalah perangkat lunak. Ini merupakan serangkaian instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ini tidak memiliki bentuk fisik dan tidak bisa dilihat atau disentuh secara langsung. Perangkat lunak ada di dalam kode atau program yang dieksekusi oleh perangkat keras. Perangkat lunak mencakup sistem operasi, aplikasi, dan berbagai program lainnya. Digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi spesifik seperti pengolahan kata, perhitungan spreadsheet, desain grafis, dan sebagainya. Jadi yang namanya hardware itu adalah badannya, kemudian software itu adalah ruhnya. Nah, yang kita latih itu adalah ruhnya. Nanti badannya itu harus mengikuti spesifikasi dari hardware sama software itu harus punya kesamaan atau keseimbangan. Kita nggak bisa menggunakan software yang canggih di hardware yang lama ya. Sama dengan handphone, kita punya versi handphone lama, kemudian diinstal program-program yang baru. Nah, itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi hardware dan software itu harus setara, sesuai pada zamannya. Nah, di tugas pertemuan 2 itu adalah jelaskan komponen utama dari sistem komputer. Jadi Bapak Ibu menjelaskan kembali yang telah saya jelaskan sebelumnya. Materinya sudah ada di portal, jadi tinggal bisa dikerjakan. Kemudian jelaskan perbedaan dan persamaan antara komputer dan smartphone. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya tadi udah dijelaskan bentuknya seperti apa sih komputer, kemudian smartphone itu apa, persamaannya apa, perbedaannya apa. Ini dikumpulkan pada portal sebagai bentuk kehadiran. Karena di portal itu hanya sekali setting ya, karena susah untuk menyamakan buka tutup dari si programnya, maka Bapak Ibu harus disiplin untuk mengerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan. Tidak ada toleransi untuk pengumpulan di luar portal, karena penilaiannya dari pihak jurusan itu memantau dari penilaian yang ada di dalam portal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.